مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlad wal amilan bil wahidiyati bi fadli dhil ula. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lana musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ifta wahdina qarrib wa'allif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Gedung Lu Al-Munadharah yang senantiasa kita taati. Hadratul Mukarramah, Ibu Nyai dan segenap keluarga yang kami muliakan, Bapak Ibu pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati, Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan imam-imam jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu Panitia Pelaksana Mujahad dan Isfisana Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, Bapak Ibu pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang hadir yang kami hormati, para tokoh agama, para alim, para ulama, para asatidz, para habaib yang kami hormati, hadirin, hadirat, mujahidin, mujahidat rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus keharibaan beliau Sultanul Auliya wa fi hadzal zaman radhiyallahu an. Kami makmum pembicara terdahulu. Hadirin, hadirat, mujahidin, mujahidat rahimakumullah. Seperti yang sering guru rohani kita Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an dauhkan,
bahwa sebelum manusia dilahirkan ke dunia ini, di alam alastu manusia sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua roh ketika itu berjanji dan bersumpah di hadapan ilahi Rabbi, bahwa mereka bersaksi bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Qalu bala syahidna. Sebuah perjanjian primordial antara manusia hamba dengan Tuhan, yang dalam firman Allah dalam surah Yasin disebutkan, alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah engkau wahai bani Adam telah mengikat perjanjian dengan Allah bahwa engkau selalu akan menyembah dengan ikhlas tanpa adanya syirik, apakah itu syirik khafi apalagi jali, dan tiada pernah akan mengikuti jejak setan. Sesungguhnya setan nafsu lakum aduun mubin, sungguh mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hingga dengan perjanjian seperti ini lahirlah manusia dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Fitrah manusia membawa kondisi kesadaran musyahadah kepada Allah yang dibawa dalam sebuah perjanjian primordialnya dengan Allah. Lahirlah dengan kondisi fitrah. Maka kondisi seperti inilah nanti ketika manusia juga akan pulang dari perjalanan fananya di dunia yang fana ini, tiada akan bermakna, tiada akan berguna, kecuali manusia juga kembali dengan kondisi sama ketika dalam kondisi bertawajjuh kepada Allah, berjanji dalam alastu birabbikum, dan juga dalam kondisi fitrah ketika awal pertama dilahirkan, hingga Allah menegaskan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta yang kau kumpulkan, anak-anak yang kalian banggakan, jamaah yang kau banggakan. Yang berguna ketika ini, ketika hamba pulang ke hadrahnya Allah, yang pulang dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tetap membawa kondisi fitrah, dengan hati yang tetap membawa musyahadah kepada Allah. Hingga Bapak Ibu sekalian, salah satu inti risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasulnya Allah adalah menyucikan hati ini, membersihkan hati ini, menjernihkan jiwa. Hingga salah satu ulama menegaskan bahwa inti risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasulnya Allah, lebih-lebih yang dibawa oleh beliau Al-Mustafa sahibus syafa'a wa kashiful ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berinti kepada surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung hamba Allah yang senantiasa menyucikan jiwanya, menjernihkan hatinya, dan sungguh merugi hamba Allah yang mengabaikan penyucian hati dan jiwanya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ini juga yang didoakan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika baru selesai membangun fondasi Ka'bah Baitullah. Ketika itu, Rabbana wab'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Utuslah kepada kaum setelah kami, ya Allah, seorang utusan darimu dari kalangan mereka yang mengajarkan hikmah dalam kitab Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membimbing, membina umat dalam proses penyucian hati, penjernihan hati. Ini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 129, dan jawaban Allah
terlihat dalam surah Al-Baqarah 151 ketika Allah mengutus para nabi-nabi dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan berujung pada diutusnya khatamul anbiya wal mursalin Nabiyuna wa syafi'una Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu inti risalah yang beliau embankan kepada para nabi dan rasul adalah wa yuzakkihim, membimbing umat, membina umat, mentarbiyah umat, melakukan irsyadul qalbi kepada umat dalam rangka tazkiyatun nafsi, penjernihan hati. Ini ditegaskan kembali dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah zat yang maha besar yang telah mengutus kepada umat seorang rasul yang menyucikan jiwa, membimbing umat, membersihkan, menjernihkan hati, dan mengajarkan kepada umat al-hikmah dan kitab. Dalam beberapa firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah dan surah Jum'ah ini, ditambah dengan surah Asy-Syams, mengindikasikan, menegaskan bagaimana dan pentingnya urgensitas tentang tazkiyatun nafsi. Bahkan firman Allah wa yuzakkihim mendahului dari wa yu'allimul kitaba wal hikmah, bahwa tugas yang dibawa oleh para nabi ini membimbing umat, menyucikan jiwa, membersihkan hati, lebih didahulukan daripada yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Betapa ini menunjukkan prioritas dan urgensitas penyucian hati, penjernihan jiwa didahulukan daripada mengajarkan kitab Allah dan hikmah Allah kepada para umat. Ini juga bisa dimaknai bahwa mengajarkan kitab Allah, yang memang kitab Allah itu la yamassuhu illal mutahharun, dan kitab Allah itu tidak bisa disentuh kecuali kepada mereka-mereka yang disucikan oleh Allah. Ini menandakan bahwa membaca, mentadabburi, menyelam ke dalam lautan firman-firman Allah hingga kemudian firman Allah menjadi huda, petunjuk dalam kehidupan hingga selamat dunia akhirat, terlebih dahulu harus dan mutlak menyucikan hatinya. Inilah perjuangan Wahidiyah yang Bapak Ibu sekalian, kalau menerima lembaran dari panitia tadi di depan pintu, lembaran kami yang telah kami bagikan di sana, fadilah utama mengamalkan sholawat Wahidiyah adalah menjernihkan hati untuk makrifat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hati terlebih dahulu dibersihkan, dijernihkan. Hati dijernihkan, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat takabur, dari sifat ria, hasad, dengki, sombong, dan semua penyakit-penyakit hati yang ketika penyakit-penyakit ini belum dibersihkan, maka amal apapun yang kita kerjakan, maka penyakit-penyakit ini justru akan memakan pahala yang telah kita kerjakan, seperti yang disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Wahai umatku, hindari dari adanya penyakit dengki di hati kalian, karena penyakit-penyakit seperti dengki, takabur, riya dan semacamnya, an-namimah dan semacamnya, itu memakan pahala yang telah engkau kerjakan, sama seperti api yang memakan kayu-kayu bakar. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi perhatian serius, ini menjadi concern para utusan Allah, para al-anbiya, para al-mursalin, hingga ini juga diteruskan oleh para rasul. Rasul yang dimaksud di sini di beberapa literatur klasik, di kitab-kitab kuning, setelah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup para nabi dan rasul, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang dimaksud oleh para mutasawwif, oleh para ahli tasawuf, adalah rasul yang melanjutkan risalah,
yang dibawa oleh para nabi untuk menyempurnakan inti risalah dalam proses penyucian hati umat, agar hakikat hingga ma'rifat yang dibawa oleh para nabi juga bisa dijangkau, dicapai oleh umat. Rasul ini disebut sebagai Sultanul Aulia Al-Ghawth fi zamanhi. Konon Al-Ghawth pertama adalah Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ini dilanjutkan oleh para Sultanul Aulia. Hingga para Sultanul Aulia dengan riyadhah dan tirakat bi'idnillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan metode-metode bermacam-macam. Karena jalan menuju Allah tanawwa'at ajnasul a'mal li tanawwi waridatil ahwal. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu mendaukan seperti ini. Jalan untuk menuju Allah beragam sesuai dengan kondisi waridatul ahwal yang diberikan oleh Allah, al-waridatul ilahiyah yang diberikan kepada hati para sultanul aulia. Ada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ada Syekh Tijani, ada Syekh Al-Haddad, ada Syekh Masis, ada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dan Allah al-Sittab zaman yang diutus oleh Allah. Dan semua ahli tasawuf, semua ahli hakikat, semuanya ittifaq bahwa dalam perjalanan menuju wusul kepada Allah hingga pada tingkat kondisi musyahadah ma'rifah kepada Allah, tidak hanya ma'rifah bil ilmi, tidak hanya ma'rifah dengan kajian-kajian analisis logis, tetapi yang lebih tinggi yang seperti didahulukan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng radhiyallahu anhu, ma'rifat musyahadah lauqiyah. Semuanya ittifaq harus adanya mursyid kamil mukammil. Karena hanya mursyid inilah yang mampu, makanya dinamakan dengan mursyid, seorang hamba Allah yang terpilih, yang terkasih, yang mampu melakukan irsyadul qalbi, mampu membimbing hati umat, mampu melakukan tarbiyah langsung kepada hati umat. Hati umat dijernihkan, dibersihkan, dibimbing dengan nazrahnya, dengan tarbiyahnya, dengan sifat rauf rahimnya, hingga seorang hamba ini mampu melakukan suluk as-salikuna, orang yang berjalan hingga sampai kepada al-wuslah atau wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Semuanya ittifaq harus adanya mursyid kamil mukammil. Wa illa dalam kitab Sa'adatul Darain, jika tidak ada al-mursyid yang imannya kamil dan bisa mentakmilkan iman para as-salikin, para murid-muridnya, para umat, maka la yantafi'u bihi, maka perjalanan suluknya tidak akan pernah bermanfaat. Bahkan syaitan dakhala bihi, masuk syaitan yang menggelincirkan proses suluknya hingga seorang yang asalikun tanpa adanya mursyid kamil mukammil tergelincir dari tracknya, dari jalan lurusnya, hingga tiada pernah akan sampai kepada usul ke hadrah qudsiyahnya Allah. Dan semua ulama hakikat ittifaq juga, kecuali membaca salawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Ketua Perjuangan Wahidiyah tadi, bahwa Perjuangan Wahidiyah memperjuangkan diri sendiri, keluarga dan umat masyarakat jami'al alamin untuk sadar kepada Allah, sadar kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadar akan hak dan kewajibannya, ditambah dengan ajaran-ajaran lillah billah lir rasul bir rasul lil ghauth bil ghauth, dengan menggunakan metode batiniyah dengan memperbanyak solawat, yakni solawat wahidiyah yang tadi saya telah jelaskan bahwa faidah utama membaca solawat wahidiyah yang kita amalkan ini adalah menjernihkan hati untuk ma'rifah billah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena di hati inilah Bapak Ibu sekalian, karena di hati inilah tempat iman, karena di hati inilah tempat Islam, tempat al-hilmu, tempat nur-nur ilahiyahnya Allah. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini, takwa ini di sini, takwa ini di sini, wa asyara ilal qalbi. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dalam diri manusia ada mudghah,
Ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasad kulluh. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan manusia. Wa idza fasadal jasad kulluh. Jika ini rusak jelek, maka rusak dan jeleklah seluruh perilaku manusia. Ala wahiyal qalbu, wahai umatku, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan mudghah itu adalah hati. Inilah perjuangan Wahidiyah, menjernihkan hati dengan solawat Wahidiyah. Seperti tadi dijelaskan, hanya solawat. Seperti dikatakan dalam kitab Sa'adatud Darain, fa inna jami'al a'malil maqbul wal mardud illa salat 'alan nabi. Ketahuilah bahwa semua amalan zikir itu bisa ditolak, bisa diterima oleh Allah, tergantung kondisi khusyuk dan hudurnya hati, kondisi batiniyah seorang yang berzikir kepada Allah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir solawat, fa innaha maqbulatun qat'an ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zikir solawat keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak secara syar'i pasti diterima oleh Allah sebagai bentuk pengagungan tersendiri dari Allah keharibaan beliau sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di mujahadah nisfisana yang mulia yang dimuliakan Allah malam hari yang mubarakah kali ini, kami menghimbau kepada seluruh khalayak masyarakat yang belum kenal sholawat Wahidiyah, mari kita bersama-sama mengamalkan sholawat Wahidiyah yang inti faidah utamanya menjernihkan, membersihkan hati kita agar nantinya kita bisa sadar makrifah kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibawa oleh para nabi dan rasul, wa yuzakkihim, baru ketika itu wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Karena sesungguhnya sebelum manusia dibersihkan hatinya, diajarkan bagaimana jalan-jalan Allah dalam kitab Allah wa sunnata rasulihi, manusia semuanya wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin, sungguh manusia dalam kesesatan yang nyata. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kepada para ikhwan-ikhwan, para pengamal sholawat Wahidiyah, alhamdulillah setelah dibimbing dengan lillah billah lir rasul bir rasul, bagaimana kita melakukan amalan solehan dengan niat lillah billah lir rasul bir rasul, kita dimurnikan oleh beliau Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radallahu an, yang saat ini perjuangan Wahidiyah langsung diasuh oleh pengasuh perjuangan Wahidiyah, guru rohani kita beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radallahu an. Kita menyadari ketika itu bahwa sebelum kita kenal dengan lillah billah lir rasul bir rasul, betapa kita sungguh berada dalam fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Gerak langkah kita ternyata tidak diniatkan dengan lillah. Gerak langkah kita, bahkan ibadah kita masih diaku lin nafsi bin nafsi. Hingga ketika ada lin nafsi bin nafsi, betul kita sudah lillah tetapi belum billah, maka mutlak seperti yang didahulukan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radallahu an, radda, ditolak amal-amal kita Bapak Ibu sekalian. Maka sungguh menjadi nikmat Allah yang agung, yang luar biasa. Malam yang mubarakah kali ini, betapa kesibukan kita masing-masing, betapa letih dan payah setelah kita melakukan aktivitas sejak pagi hingga sore, kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kemauan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, hingga kita dijalankan untuk hadir di acara mujahadah nisfis sana ini. Apalagi saat ini mujahadah yang Allah muliakan ini dihadiri langsung oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Para Bapak Ibu, seorang murid seperti dikatakan oleh Ketua PW tadi, yang beliau adalah jelas guru rohani kita, jelas beliau orang tua rohani kita, walidus sirri walidur roh,
wala ya'ti syaikhahu illa biniyatin ayyahtadiya bihadji. Seorang murid yang benar tidak pernah datang kepada guru rohaninya, tidak pernah suan ke guru rohaninya kecuali satu niatan. Ketika suan, ketika sungkem ke pangkuan guru rohani dengan satu niatan, dirinya menyadari bahwa dirinya hamba Allah yang zalim, dirinya adalah hamba yang membawa gunung dosa, dirinya menghadap kepada kekasihnya Allah dengan memikul gunung maksiat. Baru murid seperti ini akan mendapatkan nur ilahiyahnya Allah. Baru murid seperti ini yang datang kepada guru rohani akan mendapatkan pancaran syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu sekalian, apakah tadi ketika kita sungkem sowan ke pangkuan beliau, qalbul arif hadratullah, kalau tadi membahas masalah hati al-arif, apalagi hati al-ghaus adalah hadrahnya Allah Bapak Ibu. Wa hawasuhu abwabuha, dan indra beliau adalah pintu-pintu hadrahnya Allah. Maka ketika kita sungkem suan ke pangkuan kekasihnya Allah yang hatinya adalah pintu hadrah untuk usul kita ke hadrah kutsianya Allah, kita mutlak ketika itu harus dalam satu niatan bahwa kita ingin mendapatkan nur ilahiyahnya Allah. Dalam kondisi kita sungkem dalam keadaan kita dalam membawa maksiat, dosa dan khilaf kepada Allah, kita bayangkan dosa kita yang menumpuk, bayangkan bahwa kita nanti akan pulang ke hadrahnya Allah saat ajal menjemput, saat malaikat maut menjemput, kita masih berlumuran dosa. Bapak Ibu sekalian, apalah arti duniawiya yang kita kumpulkan, apalah arti jabatan yang saat ini kita banggakan, apalah arti semua yang kita miliki, yang kita punya, saat kita akan pulang ke hadrah kutsiyanya Allah dengan kondisi hati belum biqalbin salim. Su'ul khatimah Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, mujahadah nisfis sana ini secara syariat ini adalah gawenya PW Provinsi Jawa Barat, tapi secara hakikat ini adalah gawenya Sultanul Aulia. Siapapun yang hadir ke acara beliau Sultanul Aulia dengan tidak membawa adab yang baik, membawa adab bahwa dirinya pernah dosa dan durhaka kepada Allah, hingga kemudian menjujurkan air mata makmum di belakang Sultanul Aulia, orang yang hadir ketika itu tidak kebagian rahmaniyah rahimiyahnya Allah. Mari semua menangis saat ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sirri rawuh di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, beliau selalu mendampingi qadhu hadzal zaman radhiyallahu an, karena qadhu hadzal zaman radhiyallahu an yang 24 jamnya memikirkan umat. Harisun alaihi ma'anittum harisun alaikum raufur rahim. Mari Bapak Ibu sekalian, semuanya tundukkan kepala, bayangkan akan dosa dan maksiat kita, bayangkan bahwa di hati kita belum musyahadah, hati kita penuh dengan zulma, penuh dengan gelap gulitanya maksiat kita kepada Allah, hati kita belum sadar kepada Allah. Yang terbayang dalam benak kita dan angan kita, dalam pikiran kita, bahwa saat nanti sakaratil maut akan tiba ke kita, kalau kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nadrah barakah rauf rahim Sultanul Aulia fi hadzal zaman radhiyallahu an, hadratul mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an, kita akan su'ul khatimah Bapak Ibu. Saat ibu-ibu sudah dalam sakaratil maut, panjenengan hanya bisa menatap suami panjenengan meneteskan air mata di samping panjenengan. Panjenengan hanya melihat melirik kepada ponaan
kepada anak panjenengan yang masih kecil, sementara panjenengan belum menghormat rawuhnya Rasulullah, belum menghormat bahwa di samping panjenengan telah rawuh Sultanul Aulia fi hadzal zaman radhiyallahu an. Bapak-bapak, hari kita bayangkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari jilatan neraka jahanamnya Allah. Mari banjirilah acara nisfu sana bumi ini dengan air mata kita, Bapak Ibu. Menjeritlah, menangislah kepada Allah, menangis taubat kepada Allah sebelum pintu taubatnya Allah itu ditutup. Karena ketika nyawa sudah ada di goro-goro, pintu taubatnya Allah sudah ditutup, Bapak Ibu sekalian. Ketika itu panjenengan mau menangis sudah terlambat. Apalagi panjenengan baru mau menangis saat panjenengan sudah dimandikan oleh sanak keluarga, saat panjenengan sudah ditutup dengan kain kafan putih, apalagi saat panjenengan sudah diturunkan ke liang lahat, baru panjenengan menjerit-jerit, ya Rasulullah syafaati kami, ya Kanjeng Rama mohon nadroh. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Teruslah panggil ini beliau sahibus syafa'ah, Bapak Ibu. Jangan takut untuk dikatakan orang yang sering menangis, orang-orang yang mengatakan wahidiyah, yang mengatakan pengamal-pengamal wahidiyah ahli nangis. Mereka hatinya memang sudah ditutup oleh Allah, Bapak Ibu. Hanya mereka yang mendapatkan hidayahnya Allah, yang Allah berikan hatinya masih membuka diri untuk menerima pancaran nur ilahiyahnya Allah, hingga air matanya mampu menetes, mampu membanjiri mihrabnya, mampu membanjiri buminya Allah, karena ingat akan dosa, menangisi dengan taubatan nasuha kepada Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian yang belum mengamalkan wahidiyah, dalam sejarah panjenengan belum pernah menangis memanggil-manggil Rasulullah. Mari di arena mujahadah kali ini, malam yang mubarakah kali ini, mari kita paksa-paksakanlah diri kita menjerit memanggil Rasulullah. Bayangkan saat kita di padang mahsyar, Bapak Ibu, saat matahari di atas kepala kita, hatta yasiral aqu nisfal udhun, hingga peluh manusia, keringat manusia ketika itu, di tengah telinga banjir darah, banjir nada, tidak hanya banjir air mata. Ketika itu manusia dalam kondisi manusia tidak lagi bisa saling bantu. Ayah lupa akan anaknya, ayah lupa akan orang tuanya, akan ponakan, istri lupa akan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Ketika itu mereka menjerit-jerit kepada para nabi. Semua nabinya Allah tidak mampu memberikan pertolongan. Yang mampu memberikan pertolongan ketika itu hanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud kehariban Allah, beliau Rasulullah menangis sujud kehariban Allah. Ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku, umatku ya Allah. Tapi ada umat yang walaupun menjerit memanggil Rasulullah, Rasulullah tidak menoleh, tidak menoleh Rasulullah. Sebagian menoleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah. Umat yang tidak ditoleh Rasulullah bertanya, ya Muhammad Rasulullah, aku ini juga umatmu ya Nabi, mengapa engkau tidak membantuku? Rasulullah menjawab, engkau bukan umatku, engkau tidak ada dalam catatanku. Mari Bapak Ibu, Rasulullah hadir di depan panjenengan semua. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Rasulullah setiap rawuh selalu bersama dengan wa'fu hadzal zaman radhiyallahu an. Membayangkan Rasulullah, bayangkan al-wa'f
fi hadha zaman radhiyallahu an, hingga beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama radhiyallahu an dalam mujahadah safari di Lampung, beliau dawuh kepada kita, wahai para pengamal, jika kalian sulit membayangkan Rasulullah, itu tandanya bahwa hati kalian sudah penuh dengan kegelap gulitaan dosa dan maksiat kalian. Jika kalian sulit membayangkan Rasulullah rawuh, bayangkan aku, dawuh beliau. Bapak Ibu, ya ayyuhal wa salamullah alaika rabbini wa nur ilayya sayyidi musilati lil hadratil ya sayyidi ya ayyuhal wa ya sayyidi. Teruslah panggil ya sayyidi ya ayyuhal wa. Jangan hanya berkumpul secara jasmani dengan beliau Kanjeng Rama radhiyallahu anhu, jisman wa ruhan, jisman wa ruhan, jasmani dan rohania. Mari matur ke pangkuan beliau, sungkem lagi secara rohania, secara sirri. Mari sungkem ke pangkuan beliau, menangis menjerit, ya sayyidi ya ayyuhallahu. Kami ini hadir ke acara panjenengan Kanjeng Rama, tidak lagi berwajah manusia tapi wajah kami, wajah binatang Kanjeng Rama. Kami juga mohon orang tua kami yang dikubur Kanjeng Rama. Kami juga mohon anak-anak kami, bagaimana sepeninggal kami dari alam fana ini Kanjeng Rama. Kami tidak kuat kalau kami berkumpul di dunia suka dan duka, ketika anak-anak kami tidak dibimbing oleh panjenengan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka nanti di akhirat. Kami tidak kuat melihat orang tua kami dan anak-anak kami diseret dengan rantai neraka jahanam Kanjeng Rama. Ya sayyidi ya ayyuhallah, ya sayyidi ya sayyidi. Semua murid-murid tarekat, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, muridnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Walaupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di Baghdad, muridnya ada di India, ketika memanggil ya sayyidi ya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir langsung seketika datang menolong. Bapak Ibu sekalian, ini semua murid-murid tarekat, semua murid al-Ghaus fi kulli zaman seperti ini. Apalagi saat ini beliau ada di tengah-tengah kita. Celaka, 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 celaka kepada kita yang tidak nangis mohon nafkah tarbiyah karamah beliau. Ya Allah, ya Allah, ya sayyidi ya ayyuhallah, ya sayyidi ya sayyidi. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min fi hadha zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.